Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-63, yaitu bab ma jaa fi zimmatillah wa zimmati nabiyyi. Bab terkait dengan perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Ai min ad-dalili ala wujubil wafa'i biha wa itmamiha idza a'taita ahadan wa zimmah wal ahad. Itu dalil atas wajibnya menunaikan perjanjian dan menyempurnakannya apabila engkau telah memberikan kepada seorang perjanjian atau yaitu tanggungan. Baik, langsung kita masuk pada soal jawab tentang pembahasan ini. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ma munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Apa keterkaitan bab ini dengan Kitab Tauhid? Al-jawab, jawabannya, hiya anna naqdal ahdi, bahwasanya membatalkan perjanjian, melanggar perjanjian, dalilun ala adami ta'zimillahi ta'ala. Itu merupakan dalil bahwa dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa qadihun fit tauhid, maka ini adalah aib dalam masalah tauhid. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara garis besar bab ini membahas tentang melanggar perjanjian. Melanggar yaitu tanggungan. Orang yang melanggar perjanjian yang sudah diakadkan, bahkan mungkin sudah disebut nama Allah di dalam perjanjian tersebut, maka pantang untuk melanggarnya. Waalaikumsalam. Orang yang sudah berjanji, orang yang sudah memenuhi atau berjanji untuk memenuhi suatu tanggungan, apalagi sudah disebut nama Allah di sana, maka pantang untuk dilanggar, pantang untuk diingkari. Nah, sehingga orang yang melanggar perjanjian yang sudah diakadkan, maka ini termasuk di antara bentuk tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk aib di dalam dirinya dalam masalah tauhid. Ya, karena kita wajib mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang tidak mengagungkan Allah, maka ada yang salah di dalam tauhidnya, ada celah di dalam tauhidnya. Nah, ini kesimpulan gambaran secara umum pembahasan kita di bab ini. Ya, jadi perjanjian kita dengan siapapun itu harus dipenuhi, harus ditunaikan. Baik. Kemudian qala Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha
Dan penuhilah janji Allah apabila kalian telah berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah meneguhkannya. Surat An-Nahl ayat ke-97. Ayat ini 91 afwan. Surat An-Nahl ayat 91. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada dua hal yang ditekankan, yaitu memenuhi janji Allah, dan yang kedua adalah larangan untuk membatalkan sumpah setelah sumpah itu diteguhkan. Ya, memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala, baik kita berjanji kepada Allah secara langsung dengan bentuk nazar misalnya. Ya, kita berjanji kepada Allah dengan bentuk nazar yang biasanya diiringi dengan sumpah. Demi Allah, kalau saya diberi ini atau itu, maka saya akan melakukan ini atau itu. Itu namanya nazar. Kita berjanji kepada Allah untuk menunaikan suatu amal perbuatan apabila kita mendapatkan apa yang kita inginkan, atau janji kepada orang lain yang di situ kita menyebut nama Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang menjadi jaminan. Ya, besok saya akan datang ke rumahmu misalkan. Lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dia berjanji kepada seseorang akan membantu, berjanji kepada seorang akan mendatangi. Maka perjanjian semacam ini juga masuk di dalam berjanji kepada Allah. Wa'aufu bi'ahdillah, tunaikanlah janjimu kepada Allah. Kenapa? Karena kita telah berjanji kepada seseorang, lalu kita jadikan Allah sebagai jaminan. Biasanya diiringi dengan apa? Sumpah demi Allah, atau Allah menjadi saksi bahwa aku akan menolongmu, aku akan membantumu, atau aku akan datang ke rumahmu. Nah, ini janji kepada siapa? Kepada seseorang. Namun pada hakikatnya dia telah berjanji pula kepada Allah. Baik. Soal pertanyaan, isyrah hadhil ayah wa bayyin munasabataha lil bab. Jelaskan ayat ini dan terangkan keterkaitannya dengan bab kita. Al-jawab, jawabannya, ya'murullahu ta'ala bil wafa'i bil uhudi wal mawasiti wal muhafadati 'alal aiman al mu'akkadati bi'adami naqdiha. Makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan janji dan menjaga sumpah-sumpah yang telah dikukuhkan dengan cara tidak melanggarnya, tidak membatalkannya. Jadi tunaikanlah janji dan lakukanlah atau apa? Penuhilah sumpah-sumpah kalian. Nah, kurang lebih itu poin utamanya. Tunaikanlah janjimu kepada orang dan lakukanlah sumpah-sumpah kalian. Apa lakukan? Enaknya apa? Sumpah itu diapakan? Sumpah dilaksanakan, memenuhi sumpah, janji, memenuhi janji. Tunaikanlah sumpah, tunaikan sumpah. Ya. Seseorang telah bersumpah akan melakukan demikian, melanggar sumpah, pas, cocok ya, mewujudkan, menunaikan, melaksanakan sumpah, apa? Memenuhi sumpah. Ya kurang lebih itulah. Jadi orang telah bersumpah demi Allah saya akan bantu dia. Ternyata benar-benar apa membantunya? Berarti dia telah menunaikan sumpahnya,
memenuhi sumpahnya. Menunaikan janji, menunaikan dua-duanya sama lah. Yang penting paham ya. Baik. Jadi penuhilah janjimu, tunaikanlah sumpah. Gitu aja ya. Penuhilah janjimu, tunaikanlah sumpah. Nah, wa munasabatul ayati lil bab. Adapun keterkaitan ayat dengan bab, annaha dalat ala wujubil wafa'i bil uhud wa tahrimi naqdiha. Bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya menunaikan janji dan haram untuk melanggarnya. Haram untuk melanggarnya. Orang kalau sudah janji maka harus ditepati. Dan tidak menepati janji termasuk di antara sifat orang apa? Munafik. Dan orang munafik atau sifat kemunafikan ini di antara hal yang bisa mengurangi keimanan. Ya. Dan inilah bentuk kekurangan atau aib pada tauhid yang ada di dalam dirinya, menunjukkan tauhidnya itu bermasalah. Nah, kemudian kita masuk pada hadis yang panjang. Nah ini ya hadis yang tadi sempat saya sampaikan di kitab yang saya bawa itu tidak disebutkan secara utuh hadisnya. Adapun di terjemahan nampaknya utuh gitu ya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu anhu ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat seorang pemimpin pasukan atau brigade, awsahu fi khasatihi, maka beliau berwasiat secara khusus kepada pemimpin ini bitaqwallahi wa man ma'ahu minal muslimina khairan, untuk bertakwa kepada Allah dan memperlakukan kaum muslimin yang bersamanya dengan baik. Ya. Jadi Nabi SAW kalau mengangkat seorang pemimpin pasukan, panglima atau komandan, ya, baik itu pasukan besar ataupun pasukan kecil seperti Sariyah yang nanti akan diterangkan insyaallah, ya, semacam brigade. Maka beliau berwasiat kepada calon komandan ini, pemimpin pasukan ini, untuk bertakwa kepada Allah dan memperlakukan kaum muslimin yang bersamanya dengan baik, memperlakukan pasukannya dengan baik. Faqala, maka beliau bersabda, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah." Perangilah atau berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah, dan perangilah orang yang kufur kepada Allah. Nah, dalam kitab saya hanya sampai pada sini. Kemudian titik-titik hal hadis rawahu Muslim. Namun kita lanjutkan karena di terjemahan dibawakan teks terjemahnya secara lengkap. Nah, jadi berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah, atau perangilah mereka dengan menyebut nama Allah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan perangilah mereka yang kufur kepada Allah. Ughzu wa la tagullu wa la taqdiru wa la tumassilu. Berperanglah, namun jangan engkau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Wala tahullu, jangan kalian berbuat ghulul. Wala taqdiru, dan janganlah kalian mengkhianati janji. Wala tumassilu, dan janganlah kalian memutilasi korban, mayat musuh yang telah tergeletak, jangan kalian memutilasinya. Wala taqtulu walidan,
jangan kalian membunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin, dan apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum ila thalathi khisalin, maka serulah mereka pada 3 perkara, pada 3 poin. Au khilalin, atau 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum, maka pilihan mana yang mereka pilih dari 3 itu, terimalah dari mereka dan tahanlah dari memerangi mereka. Tsumma ad'uhum ilal Islam, lalu suruhlah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, apabila mereka menerimamu maka terimalah keislaman mereka. Wa kuffa anhum, lalu tahanlah dari memerangi mereka. Tsumma ad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, lalu ajaklah mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Wa akhbirhum, dan berilah kabar mereka, annahum in fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal yang demikian itu, falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin, maka mereka mempunyai hak atas apa yang menjadi hak kaum muhajirin, dan mereka memiliki kewajiban atas apa yang menjadi kewajiban kaum muhajirin. Fa in abau an yatahawwalu minha, namun apabila mereka enggan untuk berpindah dari kampung mereka ke negeri orang-orang yang berhijrah, fa akhbirhum, maka beritahukan kepada mereka, annahum yakununa ka'arabil muslimin, bahwa mereka akan diperlakukan sebagaimana orang-orang Arab Badui Muslim yang lain. Yajri alaihim hukmullahi, akan berjalan di atas mereka hukum Allah, alladzi yajri alal mu'minin, yang juga berlaku pada orang-orang yang beriman. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un, dan mereka tidak berhak mendapatkan ghanimah dan fai', yaitu rampasan perang, sedikit pun, illa an yujahidu ma'al muslimin, melainkan mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau, namun jika mereka enggan, fasalhum al-jizyata, maka mintalah, pungutlah dari mereka al-jizyah. Fa inhum ajabuka, maka apabila mereka memenuhi seruanmu, faqbal minhum wa kuffa anhum, maka terimalah jizyah dari mereka dan tahanlah dari memerangi mereka. Fa inhum abau, namun apabila mereka enggan, fasta'in billah wa qatilhum, maka mintalah pertolongan kepada Allah lalu perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla hisnin, dan apabila kalian mengepung suatu benteng, fa araduka an taj'ala lahum zimmatallah wa zimmata nabiyih, lalu mereka ingin atau mereka meminta untuk mendapatkan jaminan dari Allah dan jaminan dari nabinya, fala taj'al lahum zimmatallahi wa la zimmata nabiyih, maka janganlah kamu penuhi permintaan tersebut. Walakin ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabik, namun jadikanlah mereka di dalam tanggungan kalian dan tanggungan sahabat-sahabat kalian. Fa innakum an tukhfiru zimamakum wa zimama ashabikum, maka apabila kalian melanggar, yaitu tanggungan kalian dan tanggungan dari sahabat-sahabat kalian, ahwanu min an tukhfiru zimmatallah,
itu lebih ringan daripada kalian melanggar tanggungan Allah, perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Wa idza hasarta ahla hisnin, dan apabila kalian mengepung suatu benteng musuh, fa'araduka an tunzilahum ala hukmillah, dan mereka menghendaki agar diterapkan kepada mereka hukum Allah, ya, agar mereka ditempatkan pada hukum Allah, fala tunzilhum ala hukmillah, maka janganlah kalian berlakukan hal itu kepada mereka. Walakin anzilhum ala hukmik, akan tetapi terapkanlah kepada mereka hukummu sendiri. Fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim amla, karena engkau tidak tahu apakah engkau benar di dalam memperlakukan hukum Allah kepada mereka ataukah tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang cukup panjang dan mungkin terutama di bagian terakhir agak sukar untuk kita pahami ya. Namun insya Allah dengan membaca syarah, insya Allah akan membantu kita di dalam memahaminya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, hadis ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW kepada panglima perang yang akan diutus untuk memerangi musuh. Ada beberapa poin-poin penting yang terkait di dalamnya. Ya, jadi kalau kita bisa sedikit mencermati hadis ini, ya ini hadis untuk panglima, hadis untuk komandan. Ya, tidak tepat untuk kita, kalau kita bukan siapa-siapa. Ya, tapi setidaknya ini menjadi wawasan bahwa di dalam Islam ada aturan-aturan yang perlu untuk diketahui oleh seorang panglima perang tatkala berjihad. Menunjukkan kalau jihad itu gak asal-asalan. Ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya, dan ada pemimpin yang paham betul aturan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu merintahkan. Ya. Nah, untuk level seperti kita, ya kita hanya bisa menjalankan perintah. Apa kata pemimpin, apa kata komandan, apa kata panglima. Namun bagi siapa yang memiliki kemampuan atau mendapatkan amanah menjadi seorang komandan dari kaum muslimin, maka wajib tahu hadis ini, maka wajib memahami hadis ini. Adapun kita, ya semampu kita. Kalau kita faham, alhamdulillah. Kalau kurang faham, ya memang bukan makom kita, ya, karena ini untuk komandan. Baik. Soal pertanyaan, tapi ada beberapa poin yang kita paham insyaallah. Mal maqsudu bil jaisi was-sariyah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-jais dan as-sariyah? Wa ma hiya taqwallah wa ma alladhi tufiduhu hadhihi al-ibarah? Dan apakah takwa kepada Allah itu, dan apa yang bisa diambil faedah dari ungkapan ini? Al-jawab, as-sariyah, sariyah itu adalah qit'atun minal jaisi, bagian dari pasukan. Tahruju minhu taghiru wa tarji'u ilaihi. Ya, yang keluar sariyah ini dari pasukan besar, dia berangkat dan kembali kepadanya. Waqad hasaraha ba'dul ulama bi 400 wa nahwi dzalik. Dan para ulama telah membatasi sariyah itu paling banyak jumlahnya 400 pasukan. Wal jaisu, sedangkan pasukan al-jais makana aktsara min dzalik, itu lebih banyak dari 400. Baik. Ini istilah dalam peperangannya, dalam pertempuran, dalam perkomandoan. Ada sedikit perbedaan yang pernah saya dapatkan antara, maka tadi saya sempat menerjemahkan sariyah itu dengan brigade. Ini yang membedakan antara sariyah dengan ghazwah. Ya, al-ghazwah itu perang, sedangkan as-sariyah itu adalah brigade. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana yang
diketahui di dalam sejarah Islam, ketika kaum muslimin berperang itu ada kalanya Rasulullah SAW ikut di dalam peperangan tersebut, ikut ada di dalam pasukan tersebut. Nah, kalau ini terjadi maka disebut dengan ghazwah, perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab. Maka Nabi SAW ikut di sana, atau minimalnya beliau benar-benar mengetahui tentang keadaan perang tersebut. Adapun kalau sekiranya Nabi SAW mengirim utusan untuk suatu ekspedisi peperangan, itu disebut dengan syariah. Ya, jadi Nabi tidak ikut berperang, tapi beliau hanya mengutus pasukan, ya, ekspedisi. Nah, kalau kita melihat kepada apa yang diterangkan oleh al-muallif rahimahullah taala, ya nampaknya tidak ada perbedaan. Jadi al-Jais itu pasukan besar, pasukan induk, ya, pusat komando perang di sana. Sedangkan syariah itu apa? Bagian dari, ada yang tahu nggak istilah seperti ini dalam dunia perkomandoan? Batalion, iya. Batalion paling besar. Itu ada pemimpin perang di sana. Brigade. Tapi brigade ini apakah ada pemimpin utamanya, panglima perang? Itu dalam bahasa Indonesia, ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau dalam bahasa Arab saya sering menjumpai syariah ini justru dinamakan dengan brigade. Jadi Rasulullah SAW sebagai pimpinan perang tertinggi mengutus beberapa brigade. Ya, ini yang saya pahami. Jadi mungkin ada perbedaannya. Kalau brigade itu paling besar gitu ya. Baik. Seandainya pemimpin negara ikut di dalam peperangan tersebut, itu namanya pasukan apa? Brigade juga. Pemimpin negaranya? Ya, brigade. Tetap brigade. Kita ada komando tertinggi, ya. Terus di bawahnya itu ada pasukan-pasukan brigade itu nanti batalion. Nah, komando tertinggi panglima gitu ya. Panglima perang. Itu disebut dengan apa? Ya itu apa ya? Panglima perang menguasai seluruh pasukannya itu. Baru di bawahnya ada brigade. Ya, kurang lebih seperti itulah, ya. Nah, kalau di dalam perang di zaman dahulu, kalau jumlah pasukan itu 400 ke bawah, maka ini disebut dengan syariah. Mau diterjemahkan brigade, batalion, kompi, ya, peleton, pokoknya seperti itu. Tapi kalau jumlahnya lebih dari itu dan dipimpin komando tertinggi, dalam hal ini Rasulullah SAW, maka ini namanya al-Jaish. Ya, namanya al-Jaish. Nah, kemudian takwa kepada Allah. Wasiat Nabi kepada calon komandan yang ada untuk bertakwa kepada Allah. At-taharruzu bi ta'atihi bin 'uqubatihi, yaitu menjaga diri dengan mentaati Allah dari hukuman Allah. Jadi berusaha menjaga diri kita agar tidak mendapatkan hukuman dari Allah dengan mentaatinya. Wa dzalika bil 'amali bima amara Allah bihi. Yang demikian itu dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, wal intihai amma nahallahu an, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa tufidu hadhihi ibaratu ta'miral umara wa wasiyatahum. Dan ungkapan ini memberi faedah kepada kita pengangkatan seorang komandan, panglima, dan memberikan wasiat kepada mereka. Nah, jadi di antara sunnah atau tuntunan di dalam berperang, seorang pemimpin, yaitu entah itu negara atau pemimpin khalifah atau pemimpin
kaum muslimin secara umum itu ketika memutus pasukan perang maka memberikan wasiat. Ya, dan ini insya Allah saya rasa dilakukanlah kepada seluruh panglima atau seluruh pemimpin tertinggi suatu negara atau pasti sebelum pasukan berangkat ada apa? Wasiat, ya, ada petuah. Nah di dalam Islam wasiat yang utama apa? Bertakwa kepada Allah. Tapi selain bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada pasukannya, anak buahnya. Soal, pertanyaan. Ma makna qawlihi wa man ma'ahu minal mu'minina khairan? Apa makna sabda Nabi SAW, pesan beliau kepada calon komandan ini untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang beriman bersamanya? Al-jawab, jawabannya ay ausahu biman ma'ahu, yaitu beliau berwasiat kepada komandan ini biman ma'ahu terhadap orang-orang yang ada di sisinya an yaf'ala ma'ahum khairan, untuk memperlakukan mereka dengan baik, minar rifqi bihim, dengan lemah lembut kepada mereka, wal ihsani ilaihim, berbuat baik pada mereka, wa khafdil junahi lahum, dan rendah diri di hadapan mereka, wa tarkit ta'azumi alaihim, dan tidak merasa lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Ini terjemahannya kayaknya ada perbedaan. Apa terjemahannya? Coba dibaca terjemahan. Rasulullah SAW berwasiat kepada pemimpin untuk memperlakukan dengan baik pasukannya, lemah lembut, sopan santun, dan tidak memuji mereka. Nah ini tidak memuji mereka dengan berlebihan. Ini kurang tepat rasanya, ya. Pemimpin atau komandan dilarang memuji anak buah secara berlebihan. Benar sih, benar supaya mereka tidak jumawa. Tapi kalau kita lihat teks atau teks kitab aslinya, ini diarahkan kepada pemimpin wa khafdil junahi lahu, merendahkan sayap mereka di hadapan mereka, ya. Wa fi janahaka minadh-dhulli minar rahmah. Kalau kita lihat ayat yang terkait dengan ini dengan lafaz yang mirip, wa fi janahaka minadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu sebagai bentuk menghinakan diri di hadapan orang tua. Jadi kita kalau ketemu orang tua tidak boleh mengepakkan sayap merasa sombong, tapi rendahkan, nunduk. Nah inilah yang diperintahkan Rasul SAW kepada komandan perang ini terhadap pasukannya. Makanya saya terjemahkan tadi, rendah dirilah di hadapan pasukanmu, jangan kau merasa hebat. Wa tarkit ta'azumi alaihim, dan tinggalkanlah sikap merasa lebih agung dari mereka. Ya, jadi kayaknya nggak nyambung dengan terjemahan itu. Terjemahan jangan memuji mereka secara berlebihan. Sedangkan di sini Rasulullah berwasiat seorang pemimpin komandan perang jangan sombong di hadapan pasukannya, rendah diri, membaur, akrab, ya, tidak merasa lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu insya Allah yang lebih tepat. Baik. Soal pertanyaan, ma makna qaulihi uzu bismillah? Apa makna sabda Nabi SAW, berperanglah dengan menyebut nama Allah? Al-jawab, jawabannya ay isyra'u fi fi'lil ghazwi musta'inina billah, yaitu bersegeralah di dalam melakukan peperangan dengan meminta pertolongan kepada Allah, mukhlisina lah, ikhlas kepada Allah, mutawakkilina alaihi, dan bertawakal kepada Allah. Itu makna apa? Berperanglah dengan menyebut nama Allah, ya. Jadi mencakup apa? Meminta pertolongan kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah, dan tawakal kepada Allah. Soal pertanyaan, uzkur alladzina la yajuzu qitaluhum fil jihadi wa limana? Jelaskan orang-orang yang tidak boleh untuk diperangi
di saat berjihad dan mengapa. Nah, ini perhatikan nih. Ya. Ini di antara adab di dalam berjihad. Tidak semua orang yang kita jumpai boleh untuk diperangi dan dibunuh. Di mana ini? Di mana ini? Di medan jihad. Bukan saat kondisi aman tentram. Bukan saat kondisi damai. Di medan jihad yang kita boleh membunuh musuh, itu saja ada adabnya. Ada orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Sekali lagi, di medan jihad saat kita menyerang yaitu daerah musuh, maka kita akan menjumpai beberapa orang yang dilarang untuk kita bunuh. Ya, ini menunjukkan betapa detailnya adab berperang atau berjihad di jalan Allah di dalam Islam ini. Tidak sembarangan. Nah, ini maka kita benar-benar yakin kesalahan sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam, penyerangan di negeri yang sedang damai dengan membunuh orang-orang yang dilarang untuk dibunuh, sekalipun itu di medan pertempuran. Jadi salahnya double. Yang pertama, dalam kondisi damai menyerang orang, ya, sampai pun mereka orang kafir. Sekarang dalam kondisi damai. Yang kedua, yang terbunuh itu ada di antara mereka orang-orang yang tidak boleh untuk dibunuh, anak kecil, wanita, nanti akan disebutkan insyaallah. Ya. Tapi pernah tahu nggak Pak, ketika disampaikan kepada orang-orang seperti ini, apa jawaban mereka? Mereka punya alasan pembenaran terhadap tindakan mereka, seperti pengeboman itu loh. Kan yang terbunuh kan tidak semua orang kafir, tidak semua orang yang berhak untuk dibunuh. Ada orang-orang bahkan kaum muslimin juga. Sedangkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Ya. Non muslim juga dilarang dibunuh dalam kondisi yang damai seperti ini. Tahu nggak apa jawaban mereka ketika mereka disalahkan atas perbuatan mereka? Jawabannya enteng banget. Ada yang pernah tahu? Salah yang merunut. Sudah tahu itu tempat maksiat, tempatnya orang-orang tidak benar, ngapain ke sana? Subhanallah. Padahal bisa jadi ada kurir, tukang gojek yang sedang mencari nafkah, antar makanan, ya kan? Orang-orang yang hanya sekedar melintas karena ada keperluan yang tidak ada sangkut pautnya dengan katakanlah itu tempat maksiat. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat salah, jelas-jelas keliru, menyelisih manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Nah, di dalam berperang, sekarang kita masuk dalam perang, tidak membahas masalah kondisi negeri yang sedang damai tentram. Di dalam berperang sendiri ada aturan yang harus diketahui. Apa itu? Tidak boleh membunuh orang-orang yang disebutkan di sini. Al-jawab, jawabannya, siapa mereka? Kalau kita lihat di dalam hadis disebutkan siapa mereka di dalam hadis ya. Kembali kepada hadis, coba lihat. Disebutkan hanya satu, jangan membunuh anak-anak, ya kan? Nah, ini hanya satu disebutkan dalam hadis yang ini. Tapi kalau melihat hadis-hadis yang lain ada banyak Pak ternyata. Ya. Yang pertama humul mu'ahadun, orang-orang mu'ahad. Nah, ini juga. Siapa mu'ahad ini? Nah, kalau orang perang jihad nggak tahu mu'ahad, ya suruh ngaji dulu. Ya. Mana jihad? Jangan bunuh mu'ahad ya. Apa mu'ahad itu? Ya. Oh, sebelum satu mau ahad. Oh, jadi hari Sabtu saya nggak boleh bunuh orang atau perang. Dia yang dibunuh Pak. Ya. Jadi dilarang membunuh mu'ahad. Siapa mu'ahad itu? Orang kafir
yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, terikat perjanjian damai, ya. Dan mereka itu dalam jumlah besar maupun kecil. Besar contohnya apa? Negara. Misal kalau di zaman sekarang ditandai dengan adanya diplomasi antara dua negara dengan adanya apa? Duta besar, kedutaan. Negeri kita punya kedutaan di negeri kufur Eropa mana, Amerika mana misalnya, dan mereka juga punya kedutaan di negeri kita. Maka antara negeri kita dan negeri mereka itu damai, karena saling memiliki apa? Duta besar. Nah, inilah perjanjian damai, sehingga penduduk negeri mereka darah dan hartanya terjaga, nggak boleh diperangi. Kalau mereka datang ke negeri kita harus benar-benar dijaga, ya. Jadi antara negeri kita dan negeri mereka ada perjanjian damai, dan sekarang ditandai dengan adanya kedutaan. Nah, kalau nggak ada kedutaan, nah ini warning ini. Negeri kita tidak memiliki duta besar negeri A juga tidak memiliki duta besar negeri kita. Berarti tidak ada apa? Perjanjian damai. Suatu ketika perang bisa terjadi. Tapi kalau mereka masih memiliki duta masing-masing di setiap negeri, itu tandanya ada perjanjian damai, sehingga tidak boleh untuk diperangi. Itu muahad. Ada lagi musta'man. Nah, siapa musta'man? Atau kafir harbi dulu. Kafir harbi yaitu yang tidak memiliki perjanjian damai. Di negerinya tidak ada kedutaan negeri kita, di negeri kita juga tidak ada kedutaan negerinya. Lalu terjadi apa istilahnya konflik yang mengerucut pada siap tempur. Ketika bertemu di medan perang, maka mereka adalah kafir harbi, boleh untuk diperangi. Namun ketika mereka memiliki utusan yang dikirim kepada kita untuk menyampaikan pesan, atau negeri kita memberikan jaminan keselamatan dari negeri musuh yang sedang berperang, warganya masuk ke negeri kita, maka harus dijaga keamanannya. Itu namanya kafir musta'man. Jadi dua negara terlibat perang, tetapi negeri kita memberikan jaminan keamanan pada siapa? Pada salah orang warga mereka, karena mungkin punya famili di sini. Mungkin famili yang di sini mengajukan pengajuan, ya, familinya di sini mengajukan pengajuan. Saya punya keluarga dari negeri sana yang sedang berperang dengan negeri kita. Tolong diberikan jaminan keselamatan karena mereka mau mengunjungi kita. Meskipun antara negara sedang perang, tapi ada warga yang mendapat jaminan keamanan dari negara kita, maka warga negara yang lain dilarang untuk membunuhnya. Nah, orang-orang berangkat jihad tahu tidak seperti ini? Harus tahu, ya. Nah, itu kafir musta'man. Nah, kembali kepada bahasan kita, kafir mu'ahad berarti dua negara yang tidak ada konflik sama sekali, masing-masing memiliki yaitu kedutaan yang saling menjaga keadamaian. Nah, mereka tidak boleh dibunuh. Mereka tidak boleh dibunuh. Sehingga contoh kasus misalkan ada warga negara dari negara yang damai dengan negara kita sedang berada di negara konflik yang perang dengan negara kita, maka kita tidak boleh membunuh orang tersebut. Ini di medan pertempuran, ya, mungkin saja dia membawa atribut logo negaranya misalkan, maka kita ketemu, loh, kok ada warga negara A sedangkan antara negara kita nggak perang. Nah, ini nggak boleh dibunuh, meskipun ada catatan nanti, ya. Nah, itu mu'ahad. Kemudian waruhban, para rahib, pemuka agama, ini nggak boleh dibunuh. Dan biasanya mereka itu ada di tempat-tempat ibadah.
Nah, ditambah lagi larangan dari Nabi SAW untuk menghancurkan tempat ibadah. Perhatikan, Nabi SAW dalam hadis yang lain melarang kaum muslimin ketika menyerang musuh untuk menghancurkan tempat ibadah mereka. Ini saat perang. Jelas-jelas sah resmi perang antar dua negara. Lalu kaum muslimin masuk ke negara mereka, di situ mereka boleh menyerang siapapun kecuali yang dilarang. Dan di antara yang dilarang menghancurkan rumah ibadah. Ingat, di saat perang. Lalu bagaimana kalau menghancurkan tempat ibadah di saat damai? Lebih berat lagi kan? Ya, seperti apa adanya, mengebom gereja. Lalu di saat damai saja lo nggak boleh. Saat suasana kondusif dilarang. Saat suasana perang saja lo dilarang. Saat suasana perang kita benar-benar bertemu dengan mereka. Lalu ada di antara mereka berlindung dalam rumah ibadah, nggak boleh diserang, apalagi dihancurkan rumah ibadahnya, apalagi dalam kondisi damai kondusif. Nah, demikian pula tidak boleh membunuh wanita wasibyan, wanita, anak-anak kecil, ghairul balighin, dan anak-anak yang belum balik. Nah ini. Dan pengeboman perempuan yang ada, yang kita lihat, yang kita saksikan, semua ada. Anak kecilnya ada, wanita-wanita juga ada, orang-orang mungkin pemuka agama ada, orang-orang yang tidak terlibat peperangan juga ada. Maka jelas ini bukan jihad yang dibenarkan. Nah, kemudian di sini terangkan, wa innama nuhiya an kitabihim, sesungguhnya dilarang dari memerangi mereka, li'annahum la yakunu minhum qitalun ghaliban, karena mereka pada umumnya tidak terlibat perang. Yang perang itu ya laki-laki yang sudah balik, ya, yang megang senjata, yang punya kemampuan. Wanita, anak-anak nggak ikut perang pada umumnya. Ahli ibadah, tokoh agama nggak ikut perang pada umumnya. Ya, tempat ibadah tidak digunakan sebagai markas perang pada umumnya. Wa ikana minhum qital, tapi kalau di antara mereka terlibat dalam peperangan, au tadbirun, atau mereka terlibat dalam pengaturan, qutilu, mereka boleh diperangi. Misalnya ada pemuka agama, ya, ikut nyerang, nah boleh seperti ini. Ada wanita ikut bawa senjata, boleh diperangi, ya. Tapi kalau mereka tidak ikut terlibat perang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung misalnya dengan memberi komando. Ada wanita, dia punya strategi perang yang jitu, dia nggak ikut perang langsung, tapi dia ngatur pasukan. Nah, boleh diperangi. Tapi pada umumnya kan wanita tidak seperti itu. Wanita apa? Mereka yang ngungsi. Mereka menyelamatkan diri dan anak-anak mereka. Demikian pula dengan ahli ibadah. Nah, sehingga biasanya tempat yang menjadi pengungsian rumah ibadah, anak-anak, perempuan, wanita, orang-orang tua, ya. Demikian pula pemuka-pemuka agama, mereka kumpul di tempat ibadah. Biasanya sehingga dilarang menghancurkan tempat ibadah orang lain. Nah, kemudian soal pertanyaan, wa ma ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berbuat ghulul, janganlah kalian yaitu mengingkari janji, menipu, mengkhianati janji, dan janganlah kalian memutilasi. Wa ma hukmu hadhil asya', dan apa hukum dari perkara-perkara ini? Al-jawab, jawabannya, hadza nahyun 'anil ghulul wal ghadar wat tamtsil. Ini larangan dari ghulul, pengkhianatan dan pemutilasian. Wal ghulul, sedangkan al-ghulul
wal akhdhu minal ghanimati qabla qismatiha, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Contoh, ketika seorang pasukan muslim menyerang pasukan musuh yang berlindung di suatu gedung atau di suatu tempat persembunyian, ya, setelah berhasil dilumpuhkan, masuk ke dalam markas tersebut, ternyata banyak emasnya di sa'i situ. Nggak boleh itu, Pak. Yang boleh gimana? Ambil, kumpulkan di tempat komando kaum muslimin. Itu namanya apa? Ghanimah. Nanti ada saatnya itu dibagi oleh pemimpin pasukan. Kecuali atribut yang melekat di dalam pada musuh yang ditaklukkan itu boleh. Contoh, senjata. Ya, terjadi perang antar dua pasukan. Pasukan muslim berhasil melumpuhkan pasukan musuh, pas didekati dipastikan sudah tewas, ternyata lihat lu api senjata nih diambil boleh. Wah, rompinya bagus nih, diambil dipakai boleh, langsung boleh, tanpa harus apa disetorkan kepada apa komando umum. Tapi kalau itu harta yang ada di sekitarnya, ya seperti tadi emas atau bahkan mungkin uang yang koper berisi uang atau barang-barang berharga, maka wajib untuk diamankan terlebih dahulu. Enggak boleh dientit, bahasa Jawa itu ya, ngentit ya. Ya, itu namanya ngentit. Nah, dalam bahasa Arab disebut gulul. Disebut apa? Gulul, ya, dilarang seperti itu. Kemudian wal ghadr, sedangkan al ghadr itu naqdul ahdi, yaitu melanggar janji. Nah, ini sudah dengan pembahasan kita. Melanggar janji dilarang meskipun dengan musuh. Misalkan apa? Janji besok kita libur perang ya. Jadi saling mengutus. Misalnya perang ini sudah berlangsung selama 1 bulan. Kok capek ya? Akhirnya saling mengutus. Kita sepakati besok kita libur perang. Minim sehari lah. Berapa hari? Ya sehari atau sepekan. Maka gencatan senjata selama sepekan. Nah, itu harus dipenuhi. Tidak boleh dilanggar. Saat apa ini? Saat perang. Wat tamtsil, sedangkan at-tamtsil huna at-tashwihu bil qatil. Nah, yaitu merusak jenazah, merusak mayat, kaqat'i anfihi, merusak bagian tubuh mayat, kaqat'i anfihi, seperti memotong hidung, wa udhunihi, telinga, wal abasi bi, dan mempermainkannya. Ya, yang kita kenal dengan apa? Mutilasi. Tahu yang mutilasi ya? Jadi merusak jasad musuh dengan cara dipotong atau ya pokoknya dia lah yang potong. bukan dicincang, bukannya misalnya dipermainkan juga masuk ini. Apa itu? Dilempar misalkan. Buat mainan dari atas lantai, untuk membersihkan mayat lempar aja dari lantai sekian daripada potong, ya. Karena gimana kalau berhasil mengambil alih gedung, ya, untuk markas kita misalkan, ya tentu harus ada pembersihan apa mayat kan. Gak mungkin dibiarkan jadi bangkai, akan mengganggu. Mau gak mau harus evakuasi, ya, harus dievakuasi. Nah, supaya hemat tenaga dilempar dari atas, gelundung gitu. Nah, ini termasuk dilarang. Ya, pada jasad meskipun itu orang yang sudah meninggal dunia, sampai pun orang kafir, tidak boleh kita semena-mena terhadapnya. Nah, wal ghadru wal gululu haramun wal musallatu makruhatun. Sedangkan hukumnya pengkhianatan janji dan pengambilan harta rampasan perang sebelum dibagi itu haram. Sedangkan memutilasi itu makruh. Wallahu a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab, di sini disebutkan makruh ya. Padahal
ya harusnya juga haram, sama-sama apa haramnya, karena larangannya itu apa sama. Wallahu a'lam. Baik, kemudian soal pertanyaan berikutnya, malladhi yu'khadhu min qawli sallallahu alaihi wasallam? Apa yang bisa diambil pelajaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ad'uhum ilal Islam." Lalu serulah mereka, ajaklah mereka kepada Islam. Al-jawab, jawabannya, yu'khadhu minhu anna ad-da'wata ilal Islam takunu qabla al-qital. Bahwasanya ajakan kepada Islam itu sebelum berperang. Jadi jangan tiba-tiba nyerang, tapi ajak dulu kepada Islam. Kalau mereka membolehkan kita melanjutkan dakwah, maka tidak boleh berperang. Tapi kalau mereka menolak untuk kita berdakwah, maka barulah kita berperang. Jadi dakwah dulu sebelum apa? Perang. Illa an takuna qad balagat humud dakwah fayajuzu qitaluhum mubtida'an. Kecuali kalau sudah sampai dakwah kepada mereka, lalu mereka menentang, melawan, boleh langsung diserang. Ya, boleh langsung diserang. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan yang dimaksud dengan menentang itu bukan menolak masuk Islam. Perhatikan, bukan menolak masuk Islam, tetapi menghalang-halangi dakwah. Menghalang-halangi dakwah. Contoh, ada negeri kufur, lalu dikirim utusan oleh pemimpin pasukan untuk berdakwah. Sampai di sana diterima. Oh, silakan kalau mau menyampaikan Islam kepada masyarakat kami. Tapi mereka berhak untuk memilih apakah menerima atau menolak. Ternyata setelah dakwah nggak ada yang menerima, nggak ada yang masuk Islam. Apakah mereka boleh dibunuh, diperangi? Jawabannya nggak boleh. Tetapi kan mereka menolak. Iya, mereka menolak untuk masuk Islam, bukan menolak dakwah, bukan menolak apa itu kesempatan kaum muslimin untuk berdakwah. Nah, terus gimana nasib mereka? Nah, ada di pembahasan selanjutnya. Kalau mereka menolak masuk Islam tapi mereka tidak melawan, ada kesempatan bagi mereka untuk tetap hidup di negeri mereka, tapi mereka harus patuh terhadap kepemimpinan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Dengan membayar jizyah. Ini menunjukkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi mengapa sampai terjadi peperangan? Karena mereka menolak, menentang ketika kita menyampaikan dakwah. Kita mau dakwah sama kaummu misalnya, oh nggak bisa, nggak boleh. Nah, ini baru apa? Diperangi. Tapi kalau diizinkan berdakwah, nanti masyarakat yang memilih, ada yang masuk Islam. Nah, baru diperintahkan kalau mereka mau masuk Islam, hijrah. Ya, tinggal di negeri kaum muslimin. Kalau mereka tetap mau di situ, berarti mereka masih ada ikatan hukum, sama seperti dianggap orang-orang Arab Badui. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, boleh tetap di atas agama mereka karena nggak ada paksaan, tapi bayar apa? Jizyah. Bayar jizyah, pajak bahasa kita. Nah, jadi Islam tidak melarang orang memilih agama masing-masing. Tapi kalau dihalangi pintu dakwah, nah ini baru apa? Perang, ya. Baik, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang pembahasan tentang di sini. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, maka silakan.